Hai. Halo semua, kami dari kelompok 17 yang dimana kami akan menjelaskan pemrograman kami, yang dimana program tersebut telah diberikan sebagai tugas akhir oleh dosen kami, yaitu Pak Hamalfi M. Akshar, Eskom dan Eskom Mkom. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Laila Nurfarisa dari kelas A dengan NIM 24051760 dan 40. Dan ada teman saya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Renita Aulia Widyaningrum. Saya juga berasal dari kelas A dengan NIM 2405176010. Oke, baik. Itu saja perkenalan dari kami dan ditunggu video selanjutnya yang dimana kami akan menjelaskan program bekerjanya codingan kami. Ditunggu. Halo semuanya, jadi di sini saya dan Renita akan menjelaskan bagaimana cara kerja pemrograman yang telah kami buat atau yang biasa disebut dengan codingannya. Baik, di sini Renita akan mencoba codingannya dan saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara proses pengerjaannya. Baik, dipersilakan Renita. Baik, hal yang pertama kali kami buat adalah list. Mengapa demikian? Karena untuk memulai jalannya suatu program, kita pasti akan membutuhkan list jika memuat objek atau variabel yang banyak atau lebih dari satu. Nah, di list sendiri itu menyimpan nama-nama bangun datar sebagai referensi untuk pengecekan awal sebelum mencari rumus dalam dictionary-nya sendiri. Jadi semua kami itu terlebih dahulu untuk mengelis nama bangun datar, yang dimana bangun datar tersebut itu ada beberapa macam, contohnya seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, belah ketupat, layang-layang, trapesium, hingga lingkaran. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada dictionary. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui apa sih itu dictionary, jadi dictionary adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci atau nilainya. Nah, kan tadi saya bilang di situ ada kunci dan nilainya. Nah, di kuncinya sendiri itu nama bangun datarnya, sedangkan di nilai itu ada rumus keliling dan luas. Di sini bukan hanya untuk dictionary, tapi ada nested list, yang dimana nested list sendiri itu merupakan struktur data dalam pemrograman yang terdiri dari daftar atau list di dalam daftar lainnya. Sebagai contoh, misalnya untuk persegi, nilai dictionary adalah list, buka kurung, itu K sama dengan 4 kali S, koma, dan luasnya sisi kali sisi. Ini adalah contoh dari dictionary dan nested list. Teman-teman, nah selanjutnya saya Renita akan melanjutkan menjelaskan tentang baris yang selanjutnya, yaitu komentar menampilkan daftar bangun datar yang tersedia. Nah, jadi untuk menampilkan daftar bangun datar yang tersedia ini, yang pertama kami lakukan adalah mengetik kata print. Setelah itu, kita buka dengan buka kurung dan dilanjut dengan tanda petik 2, dan kita mengetik daftar bangun datar yang tersedia. Dan kita akhiri pastinya dengan tanda petik lagi dan dibalas dengan tutup kurung. Selanjutnya kita ketik kata for bangun in list underscore bangun underscore datar, lalu kita beri tanda titik 2, lalu kita lakuin print lagi, dan kita buka kurung dan kita tulis kata bangun, setelah itu kita tutup kurung. Nah, jadi saya akan menjelaskan
for itu untuk apa sih? Jadi teman-teman, dalam Python itu for adalah salah satu struktur perulangan yang digunakan untuk mengulangi suatu blok kode beberapa kali berdasarkan koleksi data seperti list, tuple, string, dan lain-lain, atau objek yang bersifat iterable. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke lanjut, kita akan masuk ke loop. Nah, loop ini untuk dimana loop dalam codingan kita itu loop untuk terus meminta input pengguna. Nah, teman-teman bisa melihat codingan yang teman saya lakukan sambil saya akan menjelaskan tentang loop. Jadi, dalam Python itu ada beberapa cara untuk membuat loop atau perulangan. Nah, jadi ada beberapa jenis perulangan yang umum digunakan. Yang pertama for loop, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, penggunaan for itu untuk apa. Selanjutnya ada while loop, di mana digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode selama kondisi yang diberikan itu bernilai benar atau true. Selanjutnya ada break dan continue dalam loop, yang dimana break ini akan kita gunakan nanti, yang dimana digunakan untuk menghentikan loop sepenuhnya. Sedangkan continue digunakan untuk melompati iterasi saat ini dan langsung lanjut ke iterasi selanjutnya. Selanjutnya ada loop bersarang, yang dimana biasanya kita taruh di satu loop di dalam loop lainnya. Nah, itu penjelasan tentang loop. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingan. Kita akan masuk ke dalam codingan, yaitu komentar cek apakah pengguna ingin keluar. Nah, jadi teman-teman bisa melihat codingan teman saya seperti apakah codingan selanjutnya, yaitu di komentar cek apakah pengguna ingin keluar. Jadi codingan yang kita pakai di baris kelima ini, yang dicek apakah pengguna ingin keluar itu ada dot lower dan ada yang biasa kita sebut komparasi, atau yang biasa kita sebut komparasi atau operator. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang lower. Jadi, dalam Python, lower adalah metode bawaan yang digunakan pada string untuk mengubah semua huruf dalam string tersebut menjadi huruf kecil atau lowercase. Metode ini tidak mengubah string aslinya, melainkan mengembalikan versi baru dari string yang sudah dikonversi menjadi huruf kecil. Jadi, itu sedikit penjelasan tentang lower. Sekarang saya akan jelaskan tentang komparasi dalam Python itu apa bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi, dalam Python, komparasi atau operator perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan hasil berupa true atau false. Di mana salah satu codingan yang kita pakai di komparasi itu ada tanda sama dengan. Teman-teman bisa melihatnya ya. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kembali dengan saya, yang dimana saya akan sendiri menjelaskan percabangan dari if, elif, dan else, yang dimana codingannya tersebut akan dicontohkan, akan dibuat oleh Renita. Oke, baik, selanjutnya itu ada komentar dari percabangan if, elif, dan else. Jadi, di situ teman saya ada ngetik if rumus in list underscore bangun underscore datar. Jadi if rumus in rumus underscore bangun underscore datar sendiri itu penjelasannya, if yang pertama di dalam if rumus in rumus underscore bangun underscore datar itu memeriksa apakah input dari pengguna ada dalam list underscore bangun underscore datar. Ini memastikan bahwa nama bangun datar sendiri valid sebelum mencoba mengakses rumus. Selanjutnya itu ada komentar dari memeriksa apakah rumus lengkap dalam kurung 2 elemen titik 2 keliling dan luas. Nah, di situ kan ada lagi if. Saya akan menjelaskan pengertian dari if sendiri sama else. Jadi, if kedua itu biasa disebut dengan nested. Nested sendiri itu tadi yang telah dijelaskan di pertama, memeriksa apakah nama bangun datar juga ada dalam
rumus underscore bangun underscore datar. Sedangkan untuk else yang pertama itu jika nama bangun datar tidak ditemukan di dalam list underscore bangun underscore datar, program akan menampilkan pesan. Petik 2, bangun datar tidak ada di dalam daftar. Petik 2 baru tanda titik. Selanjutnya itu ada elif, yang dimana elif sendiri contohnya seperti ini, yaitu elif, rumus titik lower, buka kurung tutup kurung, sama dengannya 2 kali, baru tanda petik, triangle, baru tanda petik lagi, tanda titik 2. Selanjutnya di bawahnya, itu ada komentar menangani salah ketik atau alternatif nama. Nah, selanjutnya itu print, buka kurung, tanda petik 2, Anda mungkin bermaksud tanda petik 1 segitiga, tanda petik 1 baru tanda titik 2, baru tanda petik 2, baru tutup kurung. Rumus underscore K underscore L sama dengan rumus underscore bangun underscore datar, kurung buka kurung siku-siku, tanda petik segitiga, tanda petik buka kurung tutup kurung siku-siku. Selanjutnya print, buka kurung F sama tanda petik 2 keliling titik, tanda kurung kurawal, rumus underscore K underscore L underscore buka kurung 0 tutup kurung kurawal, tanda petik 2 dan tutup kurung. Print, tanda print buka kurung F sama dengan luas, tanda titik 2, kurung kurawal, rumus underscore K underscore L, tanda buka kurung 1, baru tutup kurung, baru tutup kurung lagi kurawal, dan tanda petik 2 hingga tanda dan buka kurung. Selanjutnya ada penjelasan dari elif sendiri, yaitu blok elif dalam kode berfungsi untuk menangani input alternatif. Jika pengguna mengetik tanda petik 1 triangle, program akan mengenali itu sebagai segitiga. Ini memungkinkan program memberikan rumus keliling dan luas untuk segitiga, meskipun pengguna menggunakan nama dalam bahasa Inggris. Jadi, elif meningkatkan fleksibilitas dan responsif terhadap variasi input pengguna. Selanjutnya itu ada else, yang dimana else tersebut adalah else kedua dari pemrograman yang kami buat. Nah, penjelasan dari else kedua tersebut, jika rumus tidak ditemukan di dalam dictionary, tampilkan pesan petik 2, rumus tidak ditemukan di dalam dictionary. Petik 2 baru tanda titik. Baik semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bekerjanya program yang telah dibuat codingan oleh Renita dan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih program yang akan berjalannya itu. Nah, di sini telah tersedia nama-nama bangun datarnya. Jadi saya akan mencoba salah satu contoh dari bangun datar tersebut. Contohnya itu lingkaran. Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Dan jika saya enter, akan keluar rumusnya. Baik, seperti ini semua. Apakah ada yang penasaran lagi bagaimana dengan kakak Renitanya sendiri? Apakah kakak Renita... Saya nih ya kak, penasaran nih sama bangun datar layang-layang. Coba dong kak, dicoba. Oke, baik Kak Renita, saya akan mencoba dari bangun layang-layang tersebut ya Kak. Dan saya akan enter, dan ya ini rumusnya. Nah, jadi begini ya teman-teman, cara program kami itu bekerja, cara codingan kami bekerja. Oh iya kak, nih kalau misalnya kita itu mau mengakhiri program kita itu kak, kita udah puas dengan rumus yang kita cari. Itu gimana ya kak caranya? Oke Kak Renita, jadi di sini cara mengakhiri, karena kita udah puas dari hasil program yang telah kita buat, itu caranya seperti ini. Di sini sudah tertulis bagaimana masukkan nama bangun datar, buka kurung atau ketik tanda petik keluar untuk mengakhiri tutup kurung. Nah, jadi kami tinggal ketik tanda petik dan ketik
keluar tanda petik lagi, lalu di enter, dan dia akan mendapat kalimat seperti ini. Bangun datar itu tidak ada dalam daftar. Jadi dia akan mendapatkan kalimat selamat belajar. Jadi seperti itu kakak. Wah, jadi seperti itu ya teman-teman cara program kami ini bekerja. Nah, teman-teman nih bisa ikuti cara kami untuk siapa tahu teman-teman ada yang mau membuat program seperti kami nih bisa dicontoh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata salah, pengucapan, penyebutan, bahkan dalam pengerjaan proses pembuatan codingan tersebut. Dan sebelumnya, jika kalian ingin berkenan, tolong di-subscribe di bawah ya guys. Jangan lupa like dan komen. See you!